saben dino aku tok tinggal dhewe pendak wangi turuku kelisian wae. Salam jumpa pemirsa, ketemu lagi bersama saya Siska Agustia masih dalam acara Art and Play. Nah, kali ini di belakang saya sudah ada para pemain gamelan. Gamelan itu apa sih? Seperti apa cara bermainnya? Kemudian apa sih jenis-jenis gamelan itu? Untuk tahu selengkapnya tentang gamelan, langsung aja ikuti saya dalam Art and Play. Jangan kemana-mana ya. Dadi kaya ngene saben dino aku tok tinggal dhewe pendak wangi turuku klisian wae. Aduh kepiye aku wis tok lalekake kaya ngene dino tok tinggal dhewe. Warnane ungu wong sliramu wis lali marang aku. Jeneng kula Mas, jenenge Glali. Piyen kondo jare kemati. Hati ini sunyi sekali. Punya istri kesana kemari. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di tengah-tengah para pemain gamelan ini. Nah sekarang saya mau menemui bukan salah satu ya, saya akan menemui pelatihnya. Iya, saya akan bertanya-tanya tentang bagaimana sih sebenarnya gamelan itu. Langsung saja kita temui sang pelatih gamelan. Yuk. Dengan Bapak siapa ini? Pak S. Purwanto. Oke, Pak, Bapak di sini sebagai apa? Ya, kita di sini sama-sama sebagai anggota daripada Karawitan Mukti Laras Mukti Setyo Budoyo di Jalan Mundu 9 di bawah pimpinan Ibu Susilowati. Kita di sini adalah untuk berlatih bersama untuk melestarikan budaya daerah, khususnya seni karawitan. Untuk seni karawitan sendiri itu sebenarnya artinya apa sih, Pak? Seni karawitan di sini adalah merupakan budaya daerah kita, peninggalan daripada nenek moyang kita, di mana dirintis mulai sejak zaman kerajaan Kediri, Mojopahit sampai pada masuknya kerajaan Islam. Pengembangannya sampai sekarang, di mana budaya ini yang hampir punah. Maka kita berusaha bagaimana tetap melestarikan budaya daerah ini agar tetap bisa dinikmati, diwariskan kepada generasi kita nanti. Oke, untuk gamelan sendiri itu terdiri dari apa saja, Pak? Bapak ini sekarang lagi main apa? Gamelan ini terdiri dari beberapa instrumen atau alat atau gamelan, di mana dulu pernah kami dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu bahwa gamelan itu ada 3 macam, ada 2, yaitu laras, slendro, dan pelok.
pelok pun ada dua, yaitu pelok barang dan pelok 6. Kebetulan yang ada pada pertemuan pada sekarang ini itu dari nada slendro. Nah, kebetulan yang saya pegang ini adalah gambang, di mana gambang ini notasinya sama, notnya 1 sampai 6. Hanya bahannya bilahannya dibuat daripada kayu ini. Jadi kayu untuk kalau belajar menabuhnya ini 4/4 ini. Ini namanya gambang. Nih. Maka ada istilah lagu gambang suling. Inilah gambangnya itu. Nah, selain gambang sendiri ada apa aja, Pak? Mari kita. Oke, langsung saja pemirsa, kita lihat gamelan-gamelan yang lain yuk. Yang disebut gong, ya. Gong ini terdiri dari beberapa macam gong. Ada yang disebut gong besar, nih gong besar, gong. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di sekitaran tabuhan-tabuhan yang cukup mempertanyakan apa sih sebenarnya ini. Langsung saja, untuk yang pertama ini sebenarnya apa, Pak? Ya, ini adalah yang disebut gong, ya. Gong ini terdiri dari beberapa macam gong. Ada yang disebut gong besar, nih gong besar. Nah, ini gong 1. Ini biasanya pada notasi jatuh gong pada 1, nada 1, siji itu. Kemudian yang ini kecil-kecil ini namanya kempul. Kemudian ada apa lagi nih, Pak? Yang ini namanya peking. Memukulnya 2-2. Jadi kalau yang lain itu memukulnya 1-1, kalau peking ini 2-2. Kemudian yang ini itu adalah saron. Ini di atasnya ini temung, ini di bawahnya peking nadanya. Di antara temung dan peking. Kemudian sebelah ini adalah kendang. Oh, kalau yang ini kendang. Yeah. Saya sudah tahu, Pak, tapi fungsinya kendang itu untuk apa sih, Pak, sebenarnya? Yeah. Kendang ini merupakan pengendali daripada karawitan ini. Nah, sekarang saya ingin menanyakan sesuatu kepada pemukulnya. Nah, ini ada Ibu siapa di sini? Bu Sri Hartini. Nah, Ibu sebagai apa nih di sini? Ini penabuh peking. Penabuh peking sudah berapa lama, Bu? Wah, sudah berapa tahun ya? 4 tahun kali ya. Iya. Ada kesulitan nggak, Bu, untuk waktu Sekarang nabuh-nabuhnya? nggak ada. Dulu ya sulit, sekarang enggak. Sudah ahli gitu ya, Bu ya? Pokoknya ada notasinya ya bisa. Ini saya mengganggu nggak, Bu? Ya tidak. Tidak, ya udah. Oh ya udah. Kalau gitu saya tanya ke yang lain dulu, Bu ya. Silakan. Iya, tadi kan kita lagi nanyain sama yang kecil-kecil. Sekarang yang besar. Nah, Ibu mukul apa nih kok besar-besar sekali? Temung. Ibu namanya Ibu siapa? Kartika. Nah, sudah berapa tahun nih Ibu mukul si demung ini? 1 tahun. Iya. Susah nggak, Bu, mukul demungnya gitu? Ya asal ada notnya, pelan-pelan kita belajar. Ibu paling suka tuh lagu apa, Bu? Lagu yang untuk agama-agama itu kan agak sulit ya karena terlalu klasik. Iya. Tapi suka, Bu ya? Oh ya udah. Bu bisa dilanjutkan lagi mainnya. Saya mau tanya-tanya yang lain dulu, Bu ya.
Nah, sekarang lagi perjuangan seperti itu ya, tapi kita akan menanyakan perjuangan beliau memukul gendang. Iya. Dengan Bapak siapa, Pak? Mana? Bapak siapa? Bapak Mujiaman. Oh, sudah lama Pak mukul gendang? Sudah lama sekali. Berapa tahun? Ya, sekitar hampir seusia saya ini. Waduh, dari kecil berarti Pak ya? Paling sekolah rakyat dulu. Sudah ahli sekali Pak ya mukul gendangnya? Sudah. Sangat ahli pemirsa. Iya, silakan dilanjutkan Bapak. Saya mau tanya yang lain dulu ya Pak. Nah, ternyata peserta Waranggono bukan peserta ya. Vokalis gamelan ini ada 2 yang kecil-kecil ternyata ya. Unik sekali pemirsa. Langsung aja kita tanyain ya. Ada namanya siapa? Inaka Putri Maharani. Kalau yang satunya? Vivi. Vivi. Nah, kenapa sih kok ikut gamelan-gamelan kayak gini? Padahal kan kalau musik-musik yang modern-modern gitu kan lebih banyak gitu deh. Kenapa? Ngikut aja gitu, ngikut mama gitu. Iya. Oh gitu, ngikut mama ternyata. Kalau yang Vivi kenapa? Latihan. Ikut emang udah ikut dari dulu gitu ya deh. Iya. Selain jadi waranggononya, Ade bisa apa aja? Main musik juga bisa? Bisa. Main apa aja? Gendang. Kalau siapa tadi namanya? Ina. Ina apa? Cuma bisa nyanyi. Oh, coba sih nyanyi sedikit deh. Angrep toreng ganeng kundong imbange curange yen kadulu saking tebing. Aduh, hebat bener ya. Sebenarnya saya tadi juga pengen nyoba-nyoba tapi saya takut ganggu karena saya juga belum begitu ahli ya, jadi ya nggak usah lah. Langsung aja kita balik lagi sama Bapak tadi ya. Untuk Waranggono sendiri ini semuanya khusus wanita atau emang ada laki-lakinya gitu Pak? Ya kebetulan Mbak ya. Sebetulnya Waranggono wira suara itu ada suara putri dan suara pria. Wiro swara itu seperti bapak itu ya, dan sama sebelah ini itu kakung ya, wiro sworonya ya. Bisa dibilang backing vokal gitu nggak Pak? Ya. Nah, kita bersyukur sekali Mbak ya. Gamelan ini seakan-akan sudah hampir tidak ada yang memperhatikan, hampir punah. Kebetulan kok masih ada 2 orang anak yang masih betul-betul masih SD kelas 3 sama kelas 3 sama. Iya, saya tadi juga kaget Pak kalau masih ada yang kecil-kecil. Punya bakat dan orang tuanya ikut peduli kepada budayaan ini ya. Moga-moga anak-anak ini besok bisa mempertahankan budayaan daerah khususnya karawitan ini Mbak. Pasti itu Pak, kita akan mengusahakan Ya. Terus untuk latihannya sendiri ini dilakukan seperti apa? Ya. Di dalam latihan ini kita dari pelatih maupun peserta ini kita tidak mempunyai target. Artinya 1 tahun harus selesai, enggak, karena karawitan itu jauh sekali, sampai kapanpun tidak akan habis ini. Karena ini yang satu sudah kita kuasai, masih yang lain. Apalagi sekarang ini banyak juga dari beberapa lagu-lagu yang bisa dikemas di dalam karawitan ini. Tuh. Latihannya gitu rutin atau enggak Pak? Gimana? Latihannya rutin setiap hari atau setiap minggu sekali atau gimana? 1 minggu 1 kali. Seperti ini hari ini tiap hari Senin. Cukup hanya waktu 2 jam. 2 jam. Dan tadi bisa kita lihat dari sekian peserta itu banyak yang sudah usia lanjut. Nih, tapi masih ada juga yang ya. Tapi kayaknya yang muda kok nggak ada Pak ya. Maka dari itu nanti kita berusaha bagaimana remaja ini bisa ikut ada perhatian kepada gamelan. Nanti kalau karawitan gamelan ini dimiliki orang lain bingung.
kepunyaan kita kok diambil orang gitu. Oke. Pemirsa, kayaknya kita sudah mewawancarai semuanya, kita sudah mendetail-detailkan, tapi sepertinya masih kurang detail. Jadi kita sebentar lagi akan mewawancarai ahli karawitan. Jangan kemana-mana, tetap di Art and Play. Ngagemo ali-aliku pamriye ojo lali marang. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya sudah bersama dengan tetua dari para penggaul-penggaul atau para pecinta karawitan. Ada di samping saya, silakan Bu diperkenalkan. Ya, saya Susilowati. Dan Bapak di sebelahnya. Purnomo. Oke, selanjutnya Pak. Purwanto. Oke, beliau ini adalah pecinta-pecinta karawitan dan sudah menguasai bagaimana sih gamelan itu dan apa saja yang berhubungan dengan karawitan. Langsung saja kita tanya. Ya, Ibu Susilowati ini di sini sebagai apa, Bu? Ya, saya sebagai yang punya rumah dan yang punya kerawitan ini gitu. Ya. Karawitannya namanya apa? Mukti Setio Budoyo. Oke, Mukti Setio Budoyo itu diambil dari apa? Dari mukti itu sebetulnya kalau bahasa Jawa itu bakti ya. Tapi kebetulan ini jalan mundu. Jadi seolah seperti mundu yang punya kerawitan Susilowati, diambil muktinya itu begitu ya. Terus ini karawitan ini sudah berdiri berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Ya, didirikan pada 3 November 2008. Kemudian untuk latihannya sendiri gimana? Untuk latihannya itu kami setiap minggu 2 kali latihan. Hari Senin itu setengah 4 sampai jam 5. Kalau hari Jumat itu setengah 7 sampai jam 8. Kemudian kita tanya lagi kepada Bapak Purnomo. Ya. Bapak Purnomo di sini sebagai apa, Bapak? Saya ini sebagai di kerawitan sini, Ya. sebagai anggota daripada kerawitan ini. Ya, Tadi dengar-dengar Bapak rumahnya jauh sekali, Pak ya? ya memang jauh Di Singosari. Singosari. Ya. Nah, jauh-jauh dari Singosari ke sini itu apa sebenarnya Pak alasannya itu? Oh gitu ya. Iya. Begini, mengingat bahwa karawitan itu adalah milik atau peninggalan daripada nenek moyang kita di Indonesia ini. Lah saya selaku generasi penerus daripada nenek-nenek moyang kita dulu, lah ini kita lestarikan. Biarpun jauh, bagaimanapun itu saya tempuh. Iya. Misalnya tidak ada kendaraan ya jalan kaki, tidak masalah. Yang penting saya melestarikan budaya. Ini yang penting, budaya kita ini harus kita lestarikan. Sebab apa? Dalam kerawitan ini budaya tinggi sekali. Di situ sudah kan beraneka ragam banyak instrumennya. Di situ sudah menunjukkan kita bersatu, satu sama lain harus sinkron, saling apa namanya ya, saling emong ya. Jadi satu sama lain tidak berdiri sendiri, tapi bersama satu tujuan satu ya satu itu. Kemudian untuk Bapak Purwanto. Bapak sebagai apa di sini? Saya sama juga sebagai anggota pendukung daripada karawitan di Jalan Mundu. Oke, menurut Bapak gamelan saat ini tuh seperti apa? Sedangkan kan banyak sekali ya musik-musik modern anak muda seperti itu yang meninggalkan karawitan. Menurut Bapak sendiri gimana komennya? Untuk karawitan dalam era sekarang ini, kalau kita amati memang untuk generasi muda ya dapat dikatakan kurang peminatnya. Ini karena apa? Ya, pertama karena kelangkaan daripada gamelan atau instrumen itu. Belum tentu satu kelurahan itu ada. Ini contohnya di daerah Jawa Tengah utamanya masih dapat dikatakan tiap-tiap kampung itu masih ada
seperangkat gamelan. Jadi mereka bisa berlatih, bisa mengembangkan karawitan secara tidak langsung, dia tidak merasa kalau dia itu masih mempertahankan budayanya. Nah, di sini mungkin juga sama, hanya sarananya tidak seperti di daerah Jawa Tengah. Saya kira di situ, Mbak. Ngagemo ali-aliku pamriye ojo lali marang aku nadyan kula mboten melu besuke ngelingono lelabatku lamun ambane seloso emane namung ngaksa damel iki ambane kencana emane. Nah pemirsa, kita sudah mengenal alat-alat gamelan dan juga cara memainkannya. Tapi kita emang butuh latihan rutin dan keras untuk menguasai alat-alat gamelan tersebut. Dan juga sebagai kaula muda, kita harus melestarikan alat-alat gamelan, khususnya kesenian tradisional di sekitar kita. Jadi demikian Art and Play kali ini, dan jangan lupa saksikan Art and Play berikutnya pada jam tayang yang sama. Sampai jumpa. Ora ngira dik dadi